Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu ya? Semangat. Sudah ngopi-ngopi? Makan-makan dulu. Makan dulu tadi. Iya, perkenalkan saya Permana Juliansyah Bu, spesialis luar Jakarta sebenarnya pembinaannya. Jadi Bandung, terus Makassar. Kemarin seminggu baru dari Denpasar sama pembinaan posyandu juga. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang public speaking. Saya namakan public speaking memukau. Jadi bagaimana ibu-ibu bisa memukau masyarakat, ibu-ibu hamil gitu, yang mungkin memerlukan penyuluhan kesehatan. Ya. Ada yang pernah melakukan public speaking, berbicara di depan umum lebih dari 10 orang? Masih ada lebih dari 20 orang? MC? Siapa yang pernah jadi MC? Satu kali jadi MC? 2 kali jadi MC? Yang sudah lebih dari 10 kali jadi MC? Ada? Oh, ibunya ada. Ibu siapa namanya? Mama. Ada lagi siapa lagi yang pernah public speaking? Ibu, public speaking apa Bu? Penyuluhan atau MC? Oh, ada yang penyuluhan? Pernah penyuluhan? Di mana Bu? Sosialisasi siapa Bu? Saat kelahiran. Berapa orang Bu yang di? Lebih dari 50. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Public speaking kita mulai. Ya, tadi yang pernah dirasa. Saat ini saya tinggalnya di Makassar. Biasa konselor dari program penyakit kronis atau untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau nanya obat hamil, obat penggunaan saat hamil, atau anaknya sedang sakit, putus cinta, kesehatan ibu dan anak Bu ya. Ada WA-nya silakan kalau misalnya butuh, kalau misalnya ada konsultasi obat apapun. Saya apoteker background-nya, catat boleh. Sudah pun catat ya? Nomor sepatu bisa loh, nanti mau lebaran soalnya. Status saya apa ya, Mbak Hanifah? Baru juga. Ya, sudah? Ya. Oke, mau ngapain kita hari ini? Jadi dalam public speaking ada 3 hal yang akan kami bahas di sini, kita bahas bersama. Satu tentang percaya diri. Jadi sebelum ngapa-ngapain di public speaking, sebelum kita melakukan public speaking, penyuluhan, percaya diri. Lalu ada teknik dasar yang ingin saya bagi dan praktek. Ya, percaya diri. Ya. Jadi pede dulu. Kalau ibu nggak pede, mau saya berbusa-busa sampai seharian, mau nanti ada penyuluhan apapun, sosialisasi, pelatihan, kalau ibunya nggak pede tetap aja nggak akan ada public speaking, nggak akan ada penyuluhan, masyarakat tidak akan mendapatkan sosialisasi dari ibu kalian. Ya, jadi percaya diri kunci utamanya. Ya, jadi pede-pedein ya. Tapi kata Mbak Jijah, kalau belum pede gimana? Siapa Bu itu Bu? Ya, katanya kalau belum pede gimana? Kalau belum pede, ini yang pertama. Bisa ditebak Bu, yang mana duluan ini? Ada A, B, C, ada air masuk dari atas. Kira-kira mana duluan yang lebih dulu penuh? A, B, C, mana yang A? Yang A? Yang B? Yang C? Ya, yang benar yang D. Nah, yang D. Jadi yang D nanti dapat hadiah dari Mbak Jijah. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita belum pede, belum percaya diri, maka percayalah diri kita dengan ilmu. Kenapa? Maksud dari gambar di atas salah satunya adalah
Kalau kita sudah punya isi, maka kita bisa menyalurkan ke orang lain. Kalau kita sudah punya ilmunya, ilmu tadi sosialisasi BPJS, karena ibunya pernah dapat pelatihan BPJS, ada pelatihan gizi, maka ibu bisa melakukan pelatihan gizi. Tapi kalau masih belum pede, ibunya baca lagi, ibunya ikut pelatihan yang lain lagi, ibunya mereview lagi. Jadi perkaya diri dengan ilmu. Semakin kita banyak ilmu kita, maka keinginan itu akan muncul. Kalau ada air nih, ada air di depan, diisi terus, maka ini akan keluar. Sama ilmu juga. Ketika kita rajin baca buku, gitu kan, terus baca buku apapun, ada ingin untuk menyampaikannya. Ya. Ketika kita sudah melihat tontonan di televisi, gosip apapun, maka datang ke ibu kayaknya pengen ngerumpi hal yang tadi ditonton deh. Nah, jadi perkaya diri dengan ilmu. Keduanya ada gambar kucing, ada gambar singa. PD biasanya karena kita saya apa tuh? Ini Kang Ijul bisa ngomong di depan karena misalnya pernah kuliah apoteker tentang obat. Mbak Jija di ilmu kesehatan masyarakat. Tapi kalau saya kan enggak gitu kan. Tapi ya bercermin dan dari nilai plusnya dari ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, ibu kader, sudah ada yang 10 tahun, 5 tahun, ada yang lebih dari 10 tahun. Oke, pasti permasalahan kesehatannya sudah hatam lah. Ya. Saya kemarin ke Makassar itu sudah ada yang kadernya 70 tahun bu usianya. 70 tahun Ibu Haja Daiha namanya. Itu saat saya bicara tentang ibu apa masalah kesehatannya, dia nyerocos dari awal sampai akhir berapa tuh setengah jam dia ceritain masalah kesehatan di lingkungan. Karena apa? Karena dia tahu nilai plusnya apa. Yang ditahu saja yang dikasih tahu. Ya. Oke. Dan ini apa? Ya, ya. Nerimo artinya bersyukur. Kita punya kemampuan apa, itu yang disyukuri. Kita punya bisa pelatihan, kemarin ada gizi, ada germas, ada hipertensi, ada obesitas sentral, ya itu yang disyukurin, itu yang dikasih penyuluhan ke masyarakat, ya nggak usah dulu yang lain, yang ada di dalam diri kita saja. Jadi dengan 3 hal itu, insya Allah percaya diri akan semakin meningkat. Ya. Dari kami ibu semuanya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah pede, udah nih. Baik, saya besok pulang dari sini. Ada yang besok hari pelayanan posyandu? Ada. Oke. Besok mau penyuluhan tentang apa? Usaha ibu-ibu dan dapat apa? Nah, tapi teknik dasarnya ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Latih dulu, latih terus, dan latih lagi karena harus terus-terusan dilatih. Ya. Ini ada siapa nih? Mbak Hanifah. Mbak Hanifah ini yang paling sering kayaknya di antara kami berlima melakukan penyuluhannya. Kayaknya bisa ada gugup. Gugup itu disebabkan 2 hal, tidak biasa atau tidak menguasai materi. Itu aja. Tidak biasa. Terus rugi, karena memang tidak biasa dan tidak menguasai materi. Pilihannya apa? Penanggulangannya kayak gimana cara mengatasinya? Kalau biar terbiasa banyak latihan. Saya berlatih ini ada 1, 2, kayaknya 10 kali loh, dengan tadi di sana. Meskipun ini sudah pernah saya berikan di tempat lain, tapi saya tetap latihan agar terbiasa, agar tahu setelah ini apa nih, setelah ini apa nih, setelah ini apa, ya? Terus ya, terus materi. Dan yang menguasai materi, banyak baca, banyak baca. Hari ini saya dapatkan 1 bacaan, katanya megang mic itu harus dengan tangan kanan, yang bergerak tangan kiri. Fokus audiens akan lebih meningkat ketika yang pembicara megang dengan tangan kanan, seperti itu katanya, ya. Terus juga masalah usia. Ibu-ibu sebenarnya akan lebih percaya, akan lebih masuk materinya jika yang berbicara di depan adalah lebih sepuh daripada ibu-ibu. Lebih ganteng, ya bisa jadi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya, gitu ya. Jadi teruslah belajar, berlatih lagi ya. Yang slide-slide yang ada di ibu-ibu lembar baliknya itu terus dibaca lagi. Kalau ada yang tidak dimengerti atau ada hal baru, tanyakan kepada fasilitator. Dan ya paling tidak hati-hati juga jika di depan kita ada yang tinggi R. Misalnya
Saya di sini ada yang tinggi siapa? Terus terbiasa juga. Kemudian teknik dasar lagi mengatur nafas dan vokal. Jadi jangan sampai ibu oh itu habis kita. Habis. Dan akhirnya nanti materinya kemana-mana ngawur gitu. Vokalnya buyar. Jadi siapkan kondisi prima. Cukup istirahat, cukup minum, ya. Pakaian yang ternyaman. Pagi tadi saya delay pesawat dari Denpasar jam setengah 12 harusnya berangkat, tapi tadi setengah 8 di bandara itu marah-marah semua penumpang, maksud saya gitu kan. Saya itu sudah khawatir gimana nanti di depannya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa tidur di pesawat meskipun sebentar, tapi cukup istirahat. Kebayang kalau misalnya lagi penyuluhan nih udah siap materi semuanya, tiba-tiba ngantuk gitu. Jadi bu ya, gitu ya, nggak enak ke pesertanya. Tentukan bagian penting. Apa bagian pentingnya? Tadi saya sebut di awal sekali bahwa bagian penting dari public speaking adalah PD. Itu yang akan saya terus tekankan pada ibu semua. Kalau nggak PD, nggak akan pernah bisa, nggak akan tercapai indikator kadar Avicenna bisa public speaking. Kalau ibu-ibunya belum PD. Jadi untuk PD adalah belajar. Kemudian ada juga sih katanya latihan niup lilin. Tahu ya? Kalau kan pernapasan biar nggak terlalu, kalau kata ibu pasti ibu haheho gitu, atau haheho itu ya kayak gitu lah, terengah-engah katanya ya. Gitu. Jadi latihan ada lilin, ditiup, ya, bicara meter, itu hanya sedikit lah latihan teknik ya, latihan teknik. Oke, jelas tadi yang pertama adalah apa Bu? Yang paling penting? Oke, yang ketiga, nah kita masuk nih, sudah PD, sudah latihan niup lilin lah, niup apa lagi? Jaga lilin ya, jangan niup lilin saja, niup lilin. Tadi belajar baca materi. Nah sekarang kita masuk nih, bagaimana kita membuka public speaking, ya, pembicaraan di depan umum bagaimana? Ada 3 hal yang paling penting. 1, sapaan, jelas ya, sapaan. Menyapa, assalamualaikum. Kemarin di Denpasar ya ada bahasanya Om Swastiastu, gitu kan. Terus ada bahasa Bali sedikit. Kalau di Makassar ada punten atau tabe. Ada hal-hal seperti itu, disapa itu. Kalau ada yang kenal, disapa namanya siapa. Karena itu lebih menyentuh, sehingga peserta itu lebih diajak ya, untuk menyaksikan presentasinya. Ya bisa kalau misalnya ada cerita-cerita di awal. Kemudian slide pertama paling bagus itu ada inti materi. Bisa ditambah dengan misal ada masalah. Masalahnya apa? Kalau sosialisasi BPJS bahwa 2019 semuanya wajib memiliki BPJS, daftar ke BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu semua peserta langsung kok, saya harus daftar ya. Tahun depan semuanya harus, akhirnya fokus. Atau ada masalah hipertensi tadi misalnya 125 ya, artinya itu sudah 50% peserta atau masyarakat di KBA yang diperiksa itu memiliki penyakit tidak menular, hipertensi. Nah, itu disampaikan di awal untuk menarik perhatian. Kemudian kenalan. Ya, tadi saya memperkenalkan diri. Ketiga hal ini untuk menarik perhatian, itu saja intinya, agar menarik perhatian sehingga orang-orang yang tadinya ngantuk, yang tadinya misal mikirin makan, nah langsung perhatian dulu. Saya sampaikan itu Bu biar langsung bisa. Oke. Setelah bicarakan semuanya materinya, kita tutup. Tapi yang harus diperhatikan adalah pertama, ini dari penelitian di Amerika sebenarnya penelitiannya, jadi konsentrasi optimum itu 20-30 menit. Saya sudah bicara 15 menit, jadi saya harap ibu-ibunya masih konsentrasi optimum. Jadi awal-awal makanya harus ada inti materi yang disampaikan, karena itu konsentrasi optimum. Setelah 30 menit, saya yakin nggak ada yang minum, ada yang
coba pegang HP dulu lah, lihat ada WA apa nih tadi. Ada yang mulai lirik-lirik, di sana udah siap belum kasihnya? Oh, belum, gitu ya. Terus sudah mulai gitu ya. 20 sampai 30 menit. Jadi kalau bikin penyuluhan ibu-ibu ke apalagi ibu ada ya, ada yang bawa ibu hamil, gitu kan, belum masak atau suaminya datang, itu harus benar-benar dipersiapkan. Kira-kira tadi kan komunikasi efektif, ide gagasannya apa, pesannya apa, 15 menit lah cukup intinya sampaikan. Kalau mau berlanjut, misalnya banyak nih BPJS, DKN, hipertensi, kasih jeda. Dan tadi ada MC dulu, ada ice breaking dulu, ada ayo bermain dulu, 5 menit cukup. Coffee break dulu ya, break dulu kalau haus ya. Terus durasi maksimal disarankan itu 90 menit. Artinya kalau 30 menit dikali 3 ada 3 materi. Setelah itu jedanya agak panjang lah, 15 menit. Jangan langsung tambah lagi, dijamin Bu. Pusing, nggak nyampe, komunikasi tidak efektif itu namanya. Ya, apa yang kita harapkan tidak sampai kepada peserta. Sayang. Jadi lebih baik nanti di setnya kalau di Posyandu itu sedikit saja materinya, sedikit dulu. Misalnya bulan ini tentang apa, bulan depan tentang apa, bertahap saja. Ya. Oke, jadi saat menutup sampaikan kesimpulannya apa. Jangan muter-muter, apalagi lanjut lagi, jangan. Jadi langsung aja, gas, tutup. Ya. Saya akan menutup nih. Jadi ibu-ibu, public speaking yang paling penting adalah pede. Udah itu dulu, pede. Kalau tidak pede, berarti harus banyak belajar. Terima kasih sudah menyaksikan. Oke, jadi itu tadi untuk teknik-tekniknya dan praktek public speaking, ya. Praktek public speaking. Ya, ada yang setiap hari nonton jurnal wasiat Bapak? Ada nonton? Oh, bohong. Ada. Oh, benar. Orang ketiga siapa yang benar orang ketiga, Bu? Ibu. Oke, 2, ya. Jadi, Ibu ada yang bisa berenang? Oh, nggak bisa berenang? Dalam berenang, gaya batu. Ya. Dalam berenang itu prakteknya gimana? Harus nyemplung ya? Kita bahkan nggak tahu itu teori berenang itu kayak gimana. Misal, jadinya harus berapa luas dayungnya, atau berapa kali dalam 100 meter tangannya bergerak. Nah, kita nggak tahu teorinya. Nyemplung aja. Sama public speaking saja. Oke, ada yang sudah siap public speaking hari ini? Ada 3, 1 tentang ini. Ada yang sudah berumah tangga lebih dari 25 tahun? Siapa? 2, 3. Oke. Ada yang pernah melakukan penyuluhan KB kepada pasutri muda? Belum ada? Oke, kalau gitu saya coba ya. Ada berapa menit lagi? Saya lamakan? Oh, 15 menit pas dengan konsentrasi optimum ya. Kita 5 menit. Ada yang mau melakukan public speaking 3 tema di depan? Ini saya rasa sudah dikuasai oleh ibu-ibu semua. Oh, materinya apa? Ya, materinya ini nih. Pilih 1, 2, 3. Mau public speaking tentang sinetron terfavorit? Boleh. Mau public speaking tentang kisah rumah tangganya selama 25 tahun bagaimana mempertahankannya? Boleh. Atau mau penyuluhan tentang kesehatan? Silahkan. Oh, belum semua. Semua nih. Ibu? Ya, Bu? Ibu siapa, Bu? Dari? Oh, kalau mau berbicara Bu, tentang yang memang sudah sadar. Yang mana? Oke, ibunya mau milih tema sendiri. Penjelasan boleh? Siap, boleh. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nurki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Good. Terima kasih kepada Mas Julian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk tentunya berkenalan dengan ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan kepada PT Asta Corporate tentunya yang telah mengundang kami untuk mendidik kami, memberikan kesempatan untuk menambah wawasan dan ilmu kepada kita semua. Betul Bu? Alhamdulillah. Sedikit bercerita, mohon maaf ya, saya perkenalkan, nama saya Nunung Hendrayati, namun dipanggil Ayang Bebek Nungki. Kenapa Bu? Kalau bangun tidur nggak langsung turun, sebelum minum air putih nungging dulu. Aduh nungging terus, jadi panggilan Nungki. Selamat berkenalan dengan saya, nama Nungki, perwakilan dari KBA Pinang Tangerang. Alhamdulillah kesempatan siang hari ini yang berbahagia. Saya sedikit menyampaikan, barangkali sedikit sharing atau berbagi dengan Anda sekalian. Saya sudah kurang lebih hampir 14 tahun lah saya sebagai kader Posyandu. Kemudian Posyandu ini dia ada di bawah binaan KBA berikut sama Posbindunya. Jadi kami kadang-kadang di KBA ya ikut serta, di Posyandu ikut serta, di Posbindu pun demikian. Karena memang kebetulan kontur atau wilayah geografis kami dulu sering dilanda banjir, jadi saya dibawa kader ke sana ke sini muter. Alhamdulillah kesempatan ini untuk berbagi dengan saudara-saudara kami. Kemudian yang saya sampaikan pada siang hari ini, kebanyakan pasien atau tamu kami yang berada di lapangan, kalau dari Posbindu memang seperti yang tertera dalam grafik tadi adalah hipertensi. Dan kemudian kurang terkontrol. Selama ini mungkin dari kader Posbindu di tempat wilayah kami sudah berusaha untuk turni atau turun ke wilayah RT masing-masing dengan cara pendekatan, berkunjung silaturahim, bagaimana kabarnya, kenapa bapak ibu nggak pernah datang lagi, kayaknya kita kangen nih sama bapak dan ibu didatengin. Kita kan enak kalau silaturahim bertemu muka ya Pak ya, nanti tanggal sekian kita bisa nggak Pak kita ketemu, padahal kita pengen memantau atau monitor bagaimana perkembangan tensi dan lain-lainnya, karena kalau sudah menjelang usia banyak faktor risk, betul tidak? Betul ya, itulah yang kami lakukan dengan kegiatan Posbindu. Lalu apa kegiatan kami dengan Posyandu? Kebetulan saya mungkin bagian penyuluhan masalah gizi yang kebanyakan ada suka balita yang BGM atau di bawah ya. Betul, ibu-ibu pintar semuanya ya. Jadi saya tanya, dan pertama saya perhatikan pasiennya atau tamunya. Kita bisa melihat dari penampilan, kalau kata orang sini mah ya, bukan penampilan atau manner apa Mas? Maaf Mas Julian, tolong diarahkan karena kami baru belajar dari manner, kemudian physically pasien, kemudian orang tua yang mengantarnya bagaimana. Ini kelihatannya ya katakanlah oh ini nggak cocok dengan bahasa seperti ini, kita sentuh dia. Apa kabar adek? Ih ganteng sekali anaknya, lucu ya. Udah dalam hati, aduh kasihan banget ini anak, ya Allah timbangannya coba segini, bagaimana ya gitu ya. Ya ibu gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu. Mohon maaf ya Pak Julian kalau agak panjang, ini sekedar berbagi di lapangan. Kabar saya Bu, saya repot terus Bu, nggak bisa sampai ke Posyandu Bu nih katanya. Ada apa ibu? Anak saya sakit-sakitan. Saya datang ke sini percuma Bu, karena nggak bisa divaksin, nggak apa-apa juga katanya. Kalau lagi sakit, ibu jangan kecil hati. Kalau sakit biar saya doain ya, gimana Bu ya? Mau nggak Bu? Oh iya ya Bu, bisa ya Bu. Insya Allah dengan izin Allah dan ridho Allah kita pasti bisa ya Bu ya. Gimana? Panas Bu. Sekarang belum sampai di mana vaksin yang belum? Saya lihat KMS-nya ya Bu ya. Oh ini memang jauh banget, ini harus sudah sampai Campak, ini masih baru sampai di PT, masih terlalu jauh. Oh gini Bu ya, ini kebetulan saya ada susu cuma-cuma ya atau pembagian dapat dari Astra loh Bu.
Ibu asal datang tiap pertemuan, saya prioritaskan untuk ibu, mau nggak? Hah, mau lah Bu. Iya, kita jangan malu-malu, sama saya aja, boleh? Itulah mungkin salah satunya Mas Julian, mohon maaf kira-kira begitu sekedar berbagi dari kami kader KBA Pinang. Mungkin satu lagi dari KBA-nya yang belum saya bahas. Di KBA kita dalam lingkungan itu kita diwajibkan atau kita prioritaskan yang ada di lingkungan komplek kami memberikan atau belajar menanam untuk go green ya Mas Julian, kurang lebih begitu. Sepunyanya tiap RT minimal ada 5 pot. Kalau yang ini yang tumbang layu kemudian gagal, siapa yang sanggup menggantikan? Demikian alhamdulillah sampai detik ini dan dibina terus dari Astra. Jadi alhamdulillah kami di tengah komplek yang tadinya lahan banjir gersang tidak penuh dengan alang-alang, sekarang sudah menjadi taman hijau atau taman kota. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada PT Astra dan ibu sekalian semuanya. Selamat siang, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi untuk Ibu Nungki. Public speaking-nya sudah memukau ya. Sudah memukau Bu? Nah, sudah memukau Bu. Sudah langsung melek-melek semua Bu, karena bentar lagi ada materi lagi kayaknya. Oke, ya. Seperti itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan oleh ibu semuanya. Tadi bisa pede dalam melakukan public speaking ya. Dari mulai keinginan langsung jadi kemampuan dan memang bisa sampai bisa. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada kurang atau ada salah dari saya yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Bu ya. Masih semangat kan Bu? Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang konseling. Konseling ini mungkin ibu-ibu kader penting ya konseling, karena kan sering berhubungan dengan masyarakat. Jadi harus benar melakukan konselingnya seperti itu. Klik. Ya. Ini yang akan kita pelajari ya Bu ya. Yang pertama kita harus tahu apa itu konseling, terus bagaimana proses konseling itu, terus hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor, lalu syarat-syarat tempat konselingnya di mana, terus syarat menjadi konselor itu gimana, tingkah laku verbal dan non verbal itu apa, lalu bagaimana cara mendengarkan aktifnya, lalu bagaimana cara keterampilan bertanya efektif, terus membantu klien dalam mengambil keputusan, sikap konselor, langkah-langkah konseling dan simulasinya. Nanti akan ada prakteknya ya Bu ya. Yang pertama adalah konseling. Konseling itu apa Bu? Kalau konselor itu siapa? Yang dikonselingkan? Yang menyampaikan. Jadi yang menyampaikan apa yang disampaikan? Yang menyampaikan itu konselor. Kalau klien? Yang menerima. Ya, jadi konseling itu adalah suatu proses di mana seseorang itu adalah seorang konselor membantu klien dalam membuat keputusan, mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah, pemahaman tentang fakta-fakta dan perasaan kliennya. Jadi yang mengambil keputusan itu bukan konselor tapi klien. Konseling itu bisa nggak Bu dilakukan oleh 2 orang? Lebih dari 2 orang? Bisa. Jadi, konseling ini tidak hanya terjadi pada 2 orang, tapi bisa juga 3 orang. 3 orang itu misalkan keluarganya. Nah, keluarganya ini nanti sebagai apa? Dia membantu istrinya, misalkan seorang suami, membantu istrinya untuk mengambil keputusan. Jadi bisa dilakukan 2 orang atau 3 orang ya Bu ya. Nggak harus, konseling itu nggak harus antara aku dan kamu, tapi aku dan kita. Aku dan kita. Nah, proses konseling itu
hubungannya harus saling percaya. Jadi kalau misalkan ibu misalkan saya sebagai konselor, kalau misalkan kliennya tidak percaya sama saya, ya susah untuk melaksanakan konseling. Lalu komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka itu apa bedanya nanti? Pertanyaan yang tertutup dengan terbuka, nanti bakal dijelasin. Lalu pemberdayaan klien agar mampu mengambil keputusan. Sekali lagi, seorang konselor itu bukan yang mengambil keputusan, tapi adalah kliennya, gitu ya. Syarat tempat konseling yang pertama itu adalah harus terjamin privasi. Jadi kita harus sebisa mungkin, sewajib mungkin menjaga privasi kliennya, seperti itu. Lalu tempatnya harus nyaman, tidak bising, tidak berisik, ya Bu ya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor tadi. Konselor itu bukan yang mengatur, mengkritik atau bahkan membuat keputusan. Dia itu sebagai mitra klien untuk mengarahkan, bukan mengambil keputusan. Lalu klienlah yang paling tahu tentang apa, ya, supaya nanti dia dapat membuat keputusan. Konseling itu berpedoman pada bahwa pandangan itu, ya, tanggung jawab. Jadi apapun konsekuensi yang diambil oleh seorang klien, yaitu menjadi tanggung jawab kliennya, karena klien yang mengambil keputusan. Syarat menjadi konselor yang pertama itu adalah berpengalaman sebagai pendidik sebaya. Kayak misalkan ibu nih, hari ini sudah diberikan tentang konseling. Nah, ibu bisa nanti melakukan konseling, lalu mempunyai minat yang sungguh-sungguh untuk membantu klien, bukan menjatuhkan klien. Lalu terbuka pada pendapat orang lain, jadi mau mendengarkan, mau mendengarkan pendapat orang lain, jadi terbuka pikiran. Jadi jangan menutup diri untuk tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Terus menghargai dan menghormati klien, itu wajib ya Bu ya. Peka terhadap perasaan dan mampu berempati. Empati itu apa Bu? Mampu merasakan, iya, kesedihan yang dirasakan oleh klien. Jadi, iya, apa bedanya sama simpati? Ya, kalau empati, ya bedanya adalah kalau simpati kita nggak ikut seolah-olah kita tuh ada di dalam masalah itu, gitu. Tapi kita harus, kalau yang namanya empati, kita harus merasakan, ikut merasakan, harus merasakan, harus seolah-olah kita tuh ada, ya, kebawa dalam masalah, ya benar. Lalu dapat dipercaya dan mampu menjaga rahasia. Jadi waktu sebelum melakukan konseling, ibu harus juga ibu tenang saja. Semua apa yang akan ibu utarakan akan saya simpan dengan baik. Jadi nggak boleh kita sebar-sebar ya Bu ya, kalau misalkan itu, karena itu privasi klien. Lalu perasaannya harus stabil dan mampu mengkontrol diri. Jadi kita nggak boleh yang namanya jadi si kliennya misalkan terlalu pasif, terus kita emosi kayak, aduh ini kok kesel, nanti malah kita yang kesel. Kita harus mampu menjaga stabil emosinya, gitu. Lalu yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang luas. Seorang kader jelas pengetahuannya kan pasti diharapkan lebih pintar daripada masyarakat kan ya Bu ya. Apalagi udah ikutan kader aficional, mungkin lebih bagus lah pengetahuannya, gitu ya, sehingga nanti bisa disebarkan ke masyarakat. Seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam menciptakan suasana, lalu bisa melakukan komunikasi interpersonal. Apa interpersonal Bu? Komunikasi yang dua arah, yang memperhatikan aspek verbal, non-verbal. Ini nanti bakal dijelasin ya Bu ya. Yang pertama adalah apa itu tingkah laku verbal. Tadi dia nanya, apa ya Mbak tingkah laku verbal itu? Apa bedanya sama non-verbal? Verbal bahasa tubuh,
Itu non verbal atau verbal? Nah, terus verbal apa dong? Ungkapan. Terus? Jadi fokusnya, kalau verbal itu dia berupa suara. Kalau non verbal dia berupa gerakan, ekspresi. Dia nggak bisa menimbulkan suara, tapi dia bisa bahasa tubuh gitu loh Bu. Ya, jadi itu ya Bu ya yang bedakan. Jadi verbal itu adalah dia pokoknya yang berhubungan dengan bersuara. Kayak misalkan dia saling memuji. Wah ibu bagus sekali ya, sudah mengerti gitu. Wah ibu bagus sekali, sudah. Intinya dia berupa suara. Seperti contoh, kalau untuk tingkah laku non verbal dia berupa bahasa tubuh. Berarti dia nggak ada suara ya Bu ya, tapi dia menggunakan bahasa tubuh. Kayak misalkan sentuhan, berjabat tangan, bersalaman. Nah itu gerakan non verbal. Jadi itu ya Bu ya fokusnya ya. Kalau verbal itu pokoknya berupa suara aja. Tapi kalau misalkan non verbal, dia gerakan, dia nggak berbicara, bahasa tubuh. Gitu. Iya, ekspresi wajah, pokoknya bergerak aja. Intinya itu, nggak usah terlalu detail kayak gini. Pusing nanti Ibu. Jadi langsung poin-poinnya aja. Iya. Ya, selama proses konseling, konselor harus memperhatikan tingkah laku verbal dan non verbal untuk mengidentifikasi peran yang sejalan. Jadi kalau misalkan udah melenceng, seorang konselor harus peka biar pertanyaannya tidak kemana-mana gitu. Jadi kalau misalkan oh ini ibunya sudah tidak fokus, nah ibu bisa memfokuskan kembali. Jadi verbal dan verbal itu fungsinya itu gitu. Keterampilan mendengar aktif. Mendengar aktif ini maksudnya gimana Bu? Serius. Yang aktif memperhatikan, terus bertanya, terus intinya apa? Intinya jangan fokus sama slide, kalau slide pada pusing. Intinya aja Bu, menyimak. Jadi yang aktif itu tetap harus fokus, tapi yang aktif itu siapa? Klien. Kalau kita hanya mendengarkan, jadi mendengarkannya itu maksudnya menyimak gitu. Intinya gitu ya Bu ya. Proses aktif yang melakukan partisipan aktif. Jadi yang mendengarkan aktif kita, yang aktif dalam berbicara itu klien. Jadi ya harus mendengarkan secara penuh perhatian. Lalu tipe mendengarkan aktif. Yang pertama adalah kita harus menerima klien apa adanya, tidak membeda-bedakan ya Bu ya. Jadi ntar mentang-mentang dia kucel gitu-gitu terus ibunya langsung atuh geluh gitu kan. Gak boleh ya Bu ya. Harus gak boleh membeda-bedakan, harus terima gitu ya. Lalu dengarkan apa yang dikatakan klien, jangan memotong pembicaraan ya Bu ya. Biarkan klien berbicara, kita harus perhatiin intonasinya gimana, pemilihan ekspresi. Nah nanti kalau misalkan di dalam mendengarkan aktif, kita bisa mendeteksi oh ini tingkah laku verbal, ini tingkah laku non verbal. Lalu tempatkan diri pada posisi klien selama mendengarkan. Kita harus mampu memposisikan diri kalau kita tuh sebagai pendengar, menyimak ya Bu ya. Jangan, pokoknya ketika seorang klien itu dia sedang menceritakan, nah kita harus mendengarkan, jangan memotong. Nah, beri waktu klien untuk berpikir, bertanya, dan berbicara sesuai kecepatan klien. Dengarkan klien dengan seksama, lalu lakukan pengulangan. Jadi kalau misalkan ketika kita sudah menjelaskan, misalkan gini, ya ibu, jadi tanda-tanda persalinan itu seperti ini, seperti ini. Apakah ibu mengerti? Misalkan, oh iya saya ngerti, coba ibu bisa diulang. Jadi kita memastikan kalau si klien itu paham. Gitu. Nanti kita belajar lebih ininya waktu praktek ya. Duduk menghadap klien. Jadi harus posisi tubuh itu harus benar-benar, biasanya tuh harus kursi mana ya?
ya harus berhadapan, duduknya juga harus, ininya harus rada condong Bu. Jadi nggak boleh kita tuh gini, apalagi gini ya, gimana itu nggak boleh, tapi harus benar-benar rada condong biar seolah-olah tuh kita serius, memperhatikan gitu. Ini kosong Bu. Ya. Ini misalkan kan saya sebagai konselornya ya Bu ya. Nah, nanti ketika ibu itu datang, meja nih. Tapi ini kan harus cangkirnya Ya, depan. depan. Ini kan nggak boleh namanya kita gini. Apalagi gini. Apalagi gini. Itu nggak bisa. Tapi harus. Ya, itu gerakan yang pertama. Lalu tunjukkan tanda perhatian verbal, misalnya, oh begitu ya Bu ya, oh iya gitu. Iya Neng, saya kemarin tuh kan udah melakukan pemeriksaan nih, tapi saya kok masih ini apa mungkin ini gitu. Kita harus kasih feedback gitu loh Bu, jangan cuma diem, hening aja sepanjang jalan kita diem. Kita harus ini ada feedback yang seolah misalkan kita kata-kata, oh gitu, terus bagaimana ya Bu, sambil mengangguk-mengangguk gitu. Itu kayak kita apa ya, menghargai klien kita kalau kita mendengarkan, seperti itu. Keterampilan bertanya efektif, pertanyaan tertutup, terbuka, mendalam, dan pertanyaan yang mengarahkan. Di mana di antara pertanyaan ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor? Yang mana Bu? Mendalam nggak boleh. Menurut ibu-ibu yang mendalam. Yang tertutup, ini semua nggak boleh dilakukan ya. Oh kalau misalkan nggak boleh, nanti nggak berkomunikasi dong Bu, diam-diaman. Kalau tertutup nanti kebuka, jadi pertanyaan tutup nggak boleh dilakuin. Terus kalau misalkan mengidentifikasi identitas pasien nggak boleh berarti. Itu termasuk pertanyaan apa? Tertutup. Jadi tertutup boleh nggak? Boleh. Terbuka? Boleh. Mendalam nggak boleh, kenapa? Menyinggung perasaan, baper. Jadi kalau misalkan ibu-ibu misalkan, iya Nek, iya tanda-tanda persalin, saya kan ini hamil 9 bulan. Bagaimana kalau misalkan saya nggak tahu Nek kalau soal tanda-tanda persalinan itu gimana? Oh ini ibu anak pertama ya? Gitu-gitu nggak boleh kita nanya Bu? Nggak boleh? Boleh. Jadi pertanyaan mendalam tuh kita boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Mendalam apa dulu nih? Mendalam apa aja Bu? Jadi intinya boleh apa enggak atau tergantung? Tergantung situasi. Oke, kita buktikan nanti ya Bu ya. Pertanyaan yang mengarahkan boleh nggak? Boleh. Oke, kita lihat ya Bu ya. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang hanya menghasilkan jawaban singkat. Ya atau tidak, benar, tidak, betul. Pokoknya yang seperti itu ya Bu ya. Contohnya apa Bu? Contohnya? Kamu udah makan? Boleh. Terus? Sudah menikah? Belum. Terus? Ibu nanya, tadi saya jawab ya Bu ya. Kalau yang berkaitan dengan masyarakat apa Bu yang biasa saya tanyain? Sudah minum obat? Ya, pokoknya yang intinya berkaitan tentang ya tidak ya Bu ya. Jawaban yang singkat. Ini boleh dilakuin? Boleh, benar. Lalu untuk pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu biasanya apa Bu? Pertanyaannya lebih kemana? Asalnya mana? Itu pertanyaan tertutup. Kan jawabannya singkat. Bandung gitu. Jadi kalau pertanyaan terbuka tuh lebih pertanyaan yang jawaban klien tuh panjang. Harus memperhatikan 5W 1H. Apa, bagaimana, misalkan gitu. Apakah ibu bisa ceritakan tentang kondisi ibu sekarang? Ada yang bisa saya bantu Bu? Kan gitu. Langsung dia ngomong kan. Terus habis itu
apa yang ibu keluhkan saat ini? Apa yang ibu dapatkan setelah ibu melaksanakan kegiatan Avisiana hari ini? Langsung kan dia cerita, ya hari ini saya senang banget gini gitu kan, misalkan, ya neng saya ini pegel-pegel neng, gitu misalkan, atau apa, langsung dia cerita. Jadi kita harus bisa ya Bu ya, intinya kalau pertanyaan tertutup itu khusus untuk identitas pasien, yang jawabannya juga pokoknya yang singkat. Kalau pertanyaan terbuka, dia itu pertanyaan yang si kliennya jawabannya panjang, harus memperhatikan 5W 1H. Itu ya Bu. Pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan yang mendalam ini biasanya digunakan untuk menanggapi pertanyaan klien dan memperjelas informasi yang diberikan klien. Jadi misalkan dia ngomongnya panjang Bu, iya Neng, saya ini misalkan apa ya, iya Neng, saya tuh bingung harus pakai KB apa ya Neng? Di sini di sisi lain saya pengen nggak pakai KB, di sini sisi lain saya pengen pakai KB. Jadi nyertain deh, kita ngejelasin intinya. Jadi ibu datang ke sini tujuannya untuk konsultasi soal KB ya Bu ya, benar begitu Bu? Iya Neng. Nah, jadi kita jelaskan Bu. Oh berarti ini arahnya ke situ. Jadi kalau pertanyaan mendalam boleh nggak? Boleh ya, boleh. Ya misalkan nih, apakah Kak mengarahkan? Pertanyaan pengarahan ini tidak cocok untuk dilakukan konselor dong Bu. Ya, karena apa? Kalau misalkan kalau kita mengarahkan, konselor nggak boleh, itu nanti jawabannya malah bisa jadi dari konselor, keputusannya bisa dari kita seolah-olah padahal kan misalkan ibu pengen pakai KB, ibu pakai KB ini aja Bu yang cocok, ibu gini lah. Kalau ibunya nggak mau gimana gitu, kita nggak boleh, kita harus, ibu ini ada beberapa metode kontrasepsi. Nah, untuk metode jangka panjang ada IUD, ada implan, ada ini. Untuk metode jangka pendeknya ada suntik, ada pil, ada metode kalender, seperti itu. Nah, untuk ibu kira-kira tertarik dengan yang mana? Oh Neng, saya pengen yang metode jangka panjang. Terus ibu jelasin, baik Bu, metode jangka panjang ini ada IUD ini dampak buruknya apa, baiknya apa, efek sampingnya apa, nanti udah gitu tuh udah dijelasin. Lalu ya jadi ibu tertarik yang mana gitu. Jadi kita nggak boleh gitu, ibu udah Bu ini pokoknya yang bagus, yang cocok, yang enak, yang murah gitu, nggak bisa ya Bu ya. Ya intinya pertanyaan yang mengarahkan tuh nggak boleh. Kiat-kiat bertanya efektif. Yang pertama adalah gunakan intonasi suara. Gunakan intonasi suara yang menunjukkan perhatian, minat, dan keakraban. Misalkan datang nih, ibu silakan duduk Bu, ibu gimana kabarnya? Gitu kan, langsung ibu ini hamil yang keberapa nih? Gitu langsung kayak seolah kita mengangkatkan diri aja. Jangan tiba-tiba datang, ibu dengan siapa Bu? Oh ya, terus Bu ada apa Bu? Wah minggat Bu ya, gunakan kata-kata yang dipahami klien. Misalkan ada kata-kata yang susah, kita harus benar-benar tahu. Kalau misalkan pertanyaan, apalagi masyarakat kan Bu, biasanya dia tuh susah untuk kata-kata yang kesehatan gitu. Mungkin ibu harus sebisa mungkin pakai kata-kata yang mudah dipahami oleh klien gitu. Ajukan pertanyaan satu per satu, jangan memotong pembicaraan. Gunakan kata-kata ya kayak misalkan dan bagaimana. Ya Bu, lalu gimana Bu? Gitu harus ajukan pertanyaan yang sama dengan berbagai cara bila kalian belum paham. Misalnya, Ibu sudah paham belum? Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Nah, misalkan gitu. Hindari pertanyaan yang mengarahkan. Ya ibu, jadi ibu pakai KB ini aja ya? Nggak boleh ya bu ya. Lalu gunakan pertanyaan yang terbuka. Apa yang ibu rasakan? Apa yang harus apa yang ibu rasakan? Ada keluhan apa bu? Nah itu kalau pertanyaan tertutup, identitas, gitu ya bu. Keterampilan membantu klien dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah membantu klien meninjau kemungkinan pilihannya. Jadi kita jelaskan, yaitu kayak misalkan tadi saya jelaskan metode KB. Apa itu efek sampingnya? Terus abis itu keuntungan kerugiannya itu harus kita jelaskan. Kalau misalkan ibu misalkan saya pengen bersalin di rumah sakit aja neng gitu. Terus kita jelaskan, ibu kalau benar-benar ingin bersalin di rumah sakit, kemungkinan yang harus ibu lakukan itu dari segi persiapan kartu misalkan kartu kesehatan, terus itu kendaraan, itu harus kita jelaskan bu konsekuensinya. Terus kalau misalkan ibu mau pakai KB suntik, harus dikasih tahu efek sampingnya gini bu, gitu. Jadi harus detail, membantu klien dalam mempertimbangkan pilihan spesifikasinya. Misalkan ibu yakin untuk menggunakan alat kontrasepsi ini dengan dengan efek sampingnya seperti ini, gitu. Misalkan yakin, baik kalau yakin berarti ibu menggunakan suntik, misalkan gitu. Jadi kita harus jelas ya bu ya, efek samping, keuntungan itu harus dijelasin. Lalu membantu klien dalam mengevaluasi pilihan. Setelah kita menjelaskan, terus kita kasih evaluasi, ya bu. Jadi bisa diulang bu, jawaban saya tadi, nanti dia ulang. Jadi ibu tertarik pilihan apa? Jelas. Jadi tetap harus dikasih tahu. Membantu klien dalam menyusun rencana kerja ini, misalkan rencana kunjungan ulang. Jangan lupa pada saat ibu-ibu melakukan konseling, terakhirnya harus diajak lagi melakukan kunjungan berikutnya. Ini harus dilakukan ya bu ya. Kalau enggak, konseling dikatakan gagal gitu. Karena konseling itu endingnya juga harus berkelanjutan. Konselor sebaya juga harus memperhatikan kondisi masalah yang dihadapi, daftar kemungkinan pilihan, konsekuensinya, terus alternatif keputusan. Kalau misalkan nggak pakai ini, alternatifnya pakai, misalkan nggak pakai suntik, alternatifnya pakai IUD, seperti itu. Timbang konsekuensi dari setiap pilihan yang ada, dampaknya apa. Kalau misalkan pakai KB suntik, misalkan gitu, buat keputusan dan tinjau kembali apakah keputusan itu sudah merupakan pilihan terbaik. Buat biar ibu tuh yakin kalau memang itu adalah keputusan yang tepat. Lalu sikap konselor harus soler. Yang pertama adalah senyum. Terus lalu ekspresi mukanya harus ramah. Lalu tubuh condong ke depan. Kontak matanya harus lalu santai, harus nggak usah tegang, relax gitu ya. Langkah-langkah konseling itu adalah 1-7 kita ininya. Salah, tanya, uraikan, bantu klien, terus jelaskan, dan rencanakan kunjungan ulang. Kalau misalkan ibu lupa, 1-7 aja ingatnya. Salah, tanya, uraikan, bantu klien, jelaskan. Simulasi konselingnya. Nanti bakal ada simulasi konseling ya bu ya. Nanti bakal ada simulasi konseling, nanti bakal dipraktekin. Jadi ibu-ibu biar jelas bagaimana step by stepnya berdasarkan acuan. Itu nanti endingnya ibu-ibu ada role play, bisa melakukan sendiri. Jadi pertamanya kita dulu yang ngelakuin, nyontohin, nanti baru ibu gitu ya. Ada yang ingin bertanya bu? Sudah jelas? Jadi tadi intinya konseling itu apa bu? Bukan jadi pengertiannya antara konselor dengan klien untuk memecah
masalah. Yang mengambil keputusan adalah klien. Lalu pertanyaan tertutup itu bagaimana, Bu? Yang singkat jawabannya, contohnya? Ya. Lalu pertanyaan terbuka? Jawabannya yang panjang. Lalu contohnya? Bagaimana? Memperhatikan 5W1H. Lalu pertanyaan yang mendalam itu seperti apa, Bu? Untuk memperjelas masalah yang dihadapi oleh seorang klien. Dan pertanyaan mendalam tuh, Bu, boleh. Yang nggak boleh adalah pertanyaan yang mengarahkan. Kenapa nggak boleh, Bu? Iya, karena yang mengambil keputusan itu adalah klien. Lalu verbal, non verbal. Verbal itu apa, Bu? Berupa suara. Kalau non verbal, gerakan tubuh. Ya. Lalu langkah-langkah konseling itu apa aja tadi, Bu? Ada 1-7. Apa aja? Salah, tanya, uraikan. 1-7. Ada yang mau ngasih ini nggak? Apa tuh tadi? 1-7 persisnya 1-7. Salah, tanya, uraikan. Dan pertanyaan lalu yang terakhir, jelaskan. Yang terakhir lagi, merencanakan kunjungan ulang. Pokoknya ntar kalau ini 1-7 aja ingatnya, Bu ya. 1-7. Salam, nanti dimakan juga salam. Ya, nanti step by stepnya nanti kita ini ya, Bu ya, waktu konseling lebih asik. Ya, ada pertanyaan, Bu? Nanti ada praktek, nanti yang mempraktekkan kita, biar Ibu nggak salah. Ya, jadi kita maunya kita dulu yang mempraktekkan, nanti baru Ibu yang mempraktekkan juga, gitu. Jadi nanti kita nilai, habis itu kita evaluasi, nanti ada daftar tiliknya, jadi sesuai. Itu ya, Bu ya, biar Ibu nanti nggak salah. Ada yang mau nanya? Udah lapar ya? Udah, nanti habis ini bakal sama saya lagi, nanti kita lebih ke prakteknya, Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.